Halo guys, welcome back to Autonet sama gue Grady, dan di sebelah gue ini udah ada mobil MG yang paling canggih yang ada di Indonesia. Ini adalah MG HS varian yang Magnify atau varian paling tingginya. Bedanya kayak gimana? Yuk kita lihat aja yuk. Oke, karena sebelumnya gue udah pernah bahas MG HS yang versi biasanya, jadi gue nggak bakal ngomong terlalu detail di video ini. Gue mau ngebahas perbedaannya aja antara MG yang biasa sama yang tipe Magnify ini. Oke, dari eksterior sama aja ya. Perbedaannya itu adalah, tuh di atas itu di kaca itu ada radar sensor ya. Dan di bagian bawahnya sini, bawah plat nomor, itu juga udah ada sensor nih, udah ada radar. Cuman penempatannya kalau menurut gue, dia agak kurang rapi ya. Ini kelihatan banget kayak bagian bumper itu dipotong gitu. Jadi kelihatan kayak aftermarket. Mungkin akan lebih rapi kalau digabungin sama emblemnya gitu, kayak mobil-mobil lain gitu ya. Mungkin nanti next improvementnya kayak gitu. Terus selebihnya nggak ada bedanya, cuman di bagian belakangnya aja ada emblem iSmart. Apa itu iSmart? Kita bahas aja pas nyetir, yuk. Oke, sekarang kita langsung bawa aja nih si MG HS varian tertinggi ini atau varian Magnify. Kalau kita lihat dari bagian interiornya, ini yang beda itu cuman head unitnya aja. Sekarang dia ukuran layar 10,1 inci. Jadi kurang lebih gedenya tuh kayak tablet-tablet Samsung gitu ya, yang 10,1 inci. Jadi lumayan gede nih layarnya. Terus kalau dari segi material, build quality semua masih sama. Nah, tadi kan gue di luar ngomongin ya, dia kan ada fitur iSmart. Apaan tuh iSmart? Kok namanya generik banget ya? Iya sih. Jadi itu tuh fitur safety-nya si MG ini. Meskipun namanya generik, tapi fiturnya canggih. Ya, dia 11-12 lah, sama kayak fiturnya saudaranya, Wuling Almas RS gitu. Jadi dia ada adaptive cruise control, dia ada lane keep assist, lane keep warning, terus dia juga ada traffic jam assist, dan segala macam gitu ya, RCTA, traction control gitu-gitu, semuanya ada. Yang ada di Wuling Almas RS, di sini juga ada gitu. Ya, nggak bingung sih, karena kan mereka masih satu parent company ya, masih sama-sama GM dia. Oke, sekarang gue pengen ngomongin dulu fitur yang pertama, yang adaptive cruise controlnya. Itu dia ada di bagian sini nih buat mengaksesnya ya. Ini kita tarik dulu. Nah, dia udah on tuh, di layarnya udah ada. Kita bisa pilih dulu jaraknya sama mobil depan itu seberapa jauh. Itu caranya diputer nih. Nah, terus buat mengaktifkannya itu di sini ada tombol set tulisannya. Ini kita pencet aja. Dah, sekarang dia jalan 30 km/jam, otomatis ngikutin mobil depan. Terus buat naikin kecepatannya tinggal dinaikin aja nih tuasnya. Nah, dia naiknya 5 km/jam gitu ya. 35, terus sekarang 40. Naik lagi 45. Nah, cuman dia ada motor tuh barusan tiba-tiba berhenti di pinggir jalan, dia agak ngerem. Nah, sekarang diakselerasi lagi. Ya, jadi seperti adaptive cruise control di mobil-mobil lainnya sih. Dia udah canggih nih, ngedeketin pertigaan, dia ngerem sendiri, gue nggak ngerem. Tapi kaki gue tetep ya, siaga di rem. Jangan terlalu percaya sama teknologi guys. Iya, gue lupa mobil ini buat sennya udah di sebelah kiri. Oke, kebetulan di depan ada lampu merah. Jadi gue mau cobain fiturnya yang traffic jam assist dulu nih. Jadi kalau misalkan macet itu kita nggak usah, kaki kita bener-bener istirahat full gitu. Ini kaki gue bener-bener nggak nginjak apa-apa sekarang. Tuh. Nah, lampu merah depan, mobil berhenti. Waduh, ngeremnya ngagetin. Tadi barusan di depan ada motor agak ngedeket gitu, agak mepet. Nah, dia ini udah gue kasih jarak yang paling deket ya, dan kira-kira mungkin masih ada sekitar 3 meter gitu jarak sama mobil depan. Jadi kalau misalkan lagi macet di Jakarta, kalau kondisinya yang macet-macet normal mungkin bisa dipakai, tapi kalau lagi macet yang parah, jarak segini bakal dipotong sama motor terus. Yang ada fitur traffic jamnya nggak bekerja. Ya, ini gue matiin dulu deh fiturnya. Tapi dari ini ya,
biasanya tuh kalau misalkan yang cruise control gitu tuh kadang ada beberapa mobil tuh yang aktivasinya itu dia gak gitu halus, jadi agak kasar gitu, ngeremnya juga kasar gluk gitu. Nah tapi ini si MG ini dia lumayan halus ya, jadi nggak bikin pusing gitu. Kadang-kadang gue suka pusing juga kalau pakai mobil yang udah ada ACC-nya tapi ngeremnya mendadak gitu, mabok gue kadang-kadang. Nah, cuman ngebahas sedikit ke performanya nih, memang dia kan ini pakai transmisi dual clutch ya. Kalau misalkan kita lagi padat merayap gini, memang dia masih berasa agak kurang mulus gitu, jadi masih ada gendet-gendetnya gitu, masih ngek gitu dual clutch-nya. Tapi kalau misalkan kita udah kick down, udah ngebut-ngebutan, enak, nggak ada masalah dia. Ya memang dual clutch itu yang mulus itu kayaknya baru mobil Eropa dan baru tahun-tahun belakangan ya yang bisa bikin dual clutch halus. Jadi nggak apa-apa. Nah, terus untuk mengaktifkan fitur lane keep assist dan lane keep warningnya itu kita bisa pencet tombol yang ada di sini nih, di tuas sen dan tuas lampu. Ini pencet sini. Oh, ini tadi malah gue off-in. Ini gue pencet lagi biar on. Nah, ada on. Nah, jadi kalau misalkan kita pakai si lane keep assist dan lane keep warningnya ini, dia tuh bisa ngebantu kita kalau misalkan lagi di tol gitu ya. Kalau lagi di jalanan kayak begini, gue kurang bisa dimanfaatkan. Nah, kalau di tol itu dia bisa ngebantu kita untuk tetap berada di jalur kita meskipun jalurnya agak belok sedikit gitu ya. Setirnya bisa ngikutin jalannya. Jadi dia bisa ngebaca rambu-rambu jalan nih. Kalau misalkan dipakai dalam kota ini kurang cocok ya, apalagi di Jakarta gitu yang motornya suka selonong-selonong boy gitu. Nanti mobilnya panik sendiri gitu. Panik nggak? Yang nyetirnya nggak panik tapi mobilnya yang panik. Nah, kalau kita ngomongin soal performa sedikit ya. Menurut gua MG HS ini dia masih mobil buatan Tiongkok gitu ya, yang salah satunya the best lah yang pernah dijual di Indonesia gitu. Ini dari segi pengemudiannya juga ya lumayan, tuh suspensinya nyaman, setirnya ini dia akurasinya bagus meskipun feedbacknya kurang dan juga bobotnya agak sedikit kentengan, tapi itu untuk ukuran mobil Tiongkok itu udah oke banget. Jadi meskipun di video MG HS sebelumnya itu gue ngomong itu kalau misalkan mobil ini adalah mobil Tiongkok gitu dan banyak komentarnya yang gak setuju sama gue, ya gue di video ini akan tetap ngomong kalau ini mobil Tiongkok. Karena bagaimanapun juga dia banyak part-partnya SAIC daripada MG-nya gitu. MG-nya kayaknya cuma namanya doang gitu. Jadi SAIC ya tetap aja Tiongkok. Tapi itu bukan hal yang buruk loh. Emang MG ini kan dia ngebanggain British gitu ya, Inggris. Emang mobil Inggris ada yang terkenal awet? Mobil Inggris kan terkenalnya rewel. Oke, mendingan terkenal sebagai brand Tiongkok yang mobilnya canggih gitu. Mobil Tiongkok kan canggih gitu ya. Nah, fitur yang baru juga yang ada di MG HS tipe Magnify ini, itu dia udah ada paddle lamp-nya dan warnanya itu merah. Biasa mobil-mobil lain paddle lamp-nya warna putih, ini warna merah dan logo MG-nya kelihatan banget, jelas. Keren sih ini. Selain itu, dia juga dilengkapi sama kamera 360. Nah, jadi selain fitur safety iSmart tadi, si MG HS Magnify ini dia juga ada fitur koneksi smartphone ya, sama kayak saudaranya juga sih. Jadi di aplikasi itu kalian bisa ngecek lokasi mobil kalian di mana dan juga bisa geofencing. Jadi ngebatasin mobil kalian ini jaraknya cuman boleh jalan berapa kilometer gitu. Selebih dari pembatasan itu nanti bakal masuk notifikasi gitu ke HP pemiliknya. Jadi kalau misalkan mobilnya mau dipinjemin ke anak gitu ya, anaknya mau pakai mobil cuman boleh jaraknya misalkan maksimal sih 100 kilo, tapi kalian bisa atur mulai dari 5 sampai 100 kilo. Misalkan anggap 5 kilo. Lebih dari 5 kilo nanti dia bakal ada notifikasi ke HP kalian gitu. Dan dia juga ada fitur remote start engine ya. Jadi kalau misalkan kita lagi di luar mobil, kita tetap bisa nyalain mobilnya dari jauh dan AC-nya juga nyala. Jadi pas kita masuk ke mobil tuh udah adem gitu. Buka tutup kunci mobil juga bisa. Ya, fiturnya kurang lebih sama lah kayak saudaranya. Kayak gitu juga. Nah, kalau kita ngomongin fitur dari saudaranya ya, yang paling berkesan itu kan voice command-nya ya nggak? Si Win yang bisa diajak ngomong bahasa Indonesia gitu. Sayangnya di MG ini fiturnya udah ada, tapi belum bisa ngomong bahasa Indonesia. Jadi kalian harus ngomong bahasa Inggris gitu. Kalau dari fungsi-fungsinya atau voice command-nya itu sama-sama aja sih. Cuman kalian bedanya harus ngomong pakai bahasa Inggris aja. Kita coba ya. Contohnya satu gini. Hello MG. I'm here. Open the window. Okay, window on right side is open. Nah, itu barusan jendelanya kebuka. Hello MG. Hi, how can I help? Close the window. Window on right
drive side is closed. Nah, gitu. Ya sama lah fiturnya kayak misalkan AC, kita bisa ngomong I'm cold, kita kedinginan. Dia juga bisa naikin temperatur gitu. Jadi, kalau misalnya kalian mau pakai fitur voice command-nya di MG Hiace ini, kalian harus belajar bahasa Inggris dulu ya. Ya, mungkin nanti di update berikutnya mungkin udah ada kali bahasa Indonesia. Karena sistemnya kan udah ada. Tinggal di-update aja. Oke, jadi perbedaannya antara MG Hiace yang biasa dan yang tipe tertingginya ini, yang Magnify, itu cuman di bagian safety-nya aja sebenarnya. Kalau misalkan kalian penasaran tentang gimana rasa setirnya, gimana rasa performa engine-nya, kenyamanan, dan lain-lain, gitu, itu gue udah bahas di video sebelumnya ya. Kalian bisa tonton di ujung sana. Nah, jadi kayak gitu aja buat video kali ini. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa, kalau misalkan kalian suka video ini, tekan like dan komentar di bawah, subscribe kalau misalkan kalian belum, dan juga tekan tombol lonceng supaya langsung masuk notifikasi baru ke HP kalian. Gue Grady, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!